Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Sakra yang rilis pada tahun 2023. Di awal film, kita melihat ada seorang biksu yang sedang makan di sebuah kedai. Biksu tersebut membawa seseorang yang ia kurung di dalam kandang. Ternyata di kedai tersebut ada seorang ahli bela diri yang bernama Xiaopeng. 原來係隻畜生。我係大理段譽，溝摸自個臭和尚，要帶佢去觀。大師係出家人，出家人呢？ Dia meminta kepada biksu tersebut agar mau melepaskan orang yang dia tahan di dalam kurungan tersebut. Xiaopeng menawarkan kalau biksu mau melepaskan tawanannya, maka ia akan menraktir semua makanan yang biksu itu makan di kedai tersebut. 呢餐飯我請。你係有意苟後於此。 Tetapi biksu masih tetap tidak mau melepaskan tawanannya. Sampai akhirnya semua anak buah biksu tersebut menyerang Xiaopeng. Karena anak buahnya dikalahkan semua, biksu pun turun tangan untuk melawan Xiaopeng dengan menggunakan pedangnya yang besar. Sedangkan Xiaopeng hanya menggunakan sebuah tongkat saja. Karena selalu tersudutkan, biksu mengeluarkan jurus tangan apinya, yang membuat Xiaopeng menjadi kewalahan. Untuk melawan jurus biksu tersebut, Xiaopeng mengeluarkan jurus 18 telapak naganya, dan akhirnya bisa mengalahkan biksu tersebut. Kemudian anak buah dari Xiaopeng datang menjemputnya dengan menggunakan kuda. Xiaopeng pergi ke tempat pertemuan anggota Kaipang yang berada di sebuah hutan. Ternyata ketika sampai di sana, Xiaopeng dituduh telah membunuh ketua Kaipang yang lainnya, yaitu Ketua Ma. Lalu Xiaopeng bertanya siapa yang telah menuduhnya seperti itu. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang keluar dari dalam kereta kuda dan mengatakan bahwa Xiaopeng lah yang telah membunuh suaminya. 冇錯，做案。邊個講㗎？你要殘害我家夫君。佢話有一封。 Lalu wanita itu pun membawa bukti sebuah surat terakhir yang ditulis oleh suaminya, yaitu Ketua Ma. Ketua Bai pun membacakan surat yang dibawa oleh wanita tersebut. Setelah membacakan surat itu, anggota Kaipang yang lainnya pun jadi percaya bahwa Xiaopeng lah yang membunuh Ketua Ma. 喬峰此子不知其出，死於松。你係鐵丹之人，有物證，仲有人證啊！物證，鐵證如山。 Tiba-tiba Ketua Su pun datang. Ketua Su menceritakan tentang asal-usul Xiaopeng 30 tahun yang lalu, yang membuat semua anggota Kaipang menjadi lebih percaya bahwa Xiaopeng adalah pembunuh Ketua Ma. 忠言豪言，係有極鐵丹士兵。你仲有咩好講？ Kemudian Xiaopeng dikeluarkan dari keanggotaan Kaipang dan posisi dia sebagai ketua pun dicopot. Setelah itu Xiaopeng pergi meninggalkan anggota Kaipang yang lainnya. Tetapi sebelum pergi, dia menjalankan hukuman terlebih dahulu dengan cara menusukkan pisau ke perutnya. Xiaopeng pergi untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang telah memfitnah dan membunuh Ketua Ma. 以為將你逐出丐幫，丐幫弟子無刀而抵消不敬。我再唔係丐幫幫主，今日所有對我嘅污蔑。 Ketika Xiaopeng kembali ke rumahnya, dia kaget karena melihat orang tuanya yang telah dibunuh. Padahal dia pulang untuk menanyakan siapa dia sebenarnya kepada orang tuanya.
娘，我就知道。 Lalu Xiao Peng datang kepada gurunya untuk menanyakan hal yang sama juga, tetapi dia dibuat kaget karena gurunya juga telah mati. Dan hal itu diketahui oleh murid yang lainnya, yang menyebabkan Xiao Peng kembali dituduh telah membunuhnya. Murid itu pun langsung membunyikan lonceng tanda bahaya yang membuat semua murid-murid mencari Xiao Peng. 師父，拜見，係想搞清楚一人。 Kemudian Xiao Peng pun lari meninggalkan gurunya. Semua murid pun berlarian untuk mencari Xiao Peng. Ketika Xiao Peng sedang bersembunyi, dia menemukan seorang murid yang mencurigakan, dan ternyata murid tersebut telah mencuri salah satu buku jurus yang ada di Shaolin. Xiao Peng dan murid itu pun ditemukan oleh yang lainnya. 頭先你話我又翻嚟，咩意思啊？佢就係殺害元虎師祖嘅人。 Lalu para murid Shaolin pun menyerang Xiao Peng. Ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba murid itu terpental oleh jurus Xiao Peng dan ternyata murid itu sebenarnya perempuan yang menyamar. Xiao Peng lalu membawa kabur wanita itu karena dia telah terluka akibat terkena jurus yang dikeluarkannya tadi. Setelah sadar, ternyata nama wanita tersebut adalah Aju, dan Aju pun meminta kepada Xiao Peng untuk pergi meninggalkannya. Ternyata Xiao Peng tidak meninggalkan Aju, tapi dia hanya pergi sebentar untuk mencari makanan agar Aju bisa makan. Ketika sedang beristirahat dari perjalanan, Xiao Peng bertanya kepada Aju, kenapa dia mencuri di kuil Shaolin. Aju menjawab bahwa sebenarnya dia diperintahkan oleh keluarga Murong, karena jika dia berhasil mencuri, dia akan dikasih tahu siapa dia sebenarnya. 點解你潛入？我偷到易筋經，佢就講我知我個失，而我依家個傷一世都冇辦法見到佢哋啦。 Di tempat lain, seluruh anggota Kaipang sedang mengadakan pertemuan. Mereka membahas tentang bagaimana cara untuk membunuh Xiao Peng. Tiba-tiba Xiao Peng juga datang ke pertemuan tersebut dengan membawa Aju yang ada di dalam kereta kuda. Semua anggota Kaipang kaget dengan kedatangan Xiao Peng. Tapi tujuan Xiao Peng datang adalah untuk meminta bantuan kepada tabib Sue agar bisa mengobati Aju yang terluka. Namun tabib Sue menolak untuk menyembuhkan Aju hanya karena Xiao Peng yang membawanya. Tabib Sue mengatakan jika Xiao Peng ingin dia membantu menolong Aju, dia harus menerima tantangan untuk melawan semua anggota Kaipang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Xiao Peng menerima tantangan tersebut. Akhirnya, pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Semua anggota Kaipang mulai menyerang Xiao Peng satu persatu. Xiao Peng pun bisa mengalahkan semua anggota Kaipang yang menyerangnya. Bahkan 4 ketua yang menyerangnya pun berhasil Xiao Peng kalahkan. Ketika Xiao Peng sedang serius bertarung, tiba-tiba istri dari ketua Ma mengancam akan membunuh Aju dengan pisaunya. Hal ini membuat Xiao Peng jadi sangat marah. Lalu Xiao Peng langsung datang menolong Aju. Ketika Xiao Peng berada di hadapan Aju, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang oleh tabib Sue.
Tidak hanya itu, anggota Kaipang yang lainnya juga mengeroyok Xiao Peng secara bersamaan, sampai membuat dia mengalami luka yang sangat parah. Ketika Xiao Peng akan dihabisi, tiba-tiba ada seseorang yang mengenakan jubah hitam menolongnya, dan langsung membawa dia pergi. Xiao Peng pun diobati oleh pria berjubah hitam tersebut. Kemudian Aju juga akhirnya diobati oleh tabib Sue, sampai Aju kembali sehat. Setelah sehat, Aju membuat topeng yang mirip dengan tabib Sue, agar dia bisa kabur dari tempat tersebut. Dan ternyata penyamarannya berhasil. Aju bisa keluar dari tempat anggota Kaipang tersebut. Ketika Xiao Peng sadar, pria berjubah hitam itu mengatakan bahwa ayah kandung Xiao Peng adalah Xiao Yusan. Kemudian Xiao Peng menanyakan siapa nama sebenarnya pria berjubah hitam itu. Tapi pria itu tidak mengungkapkan jati dirinya, dan malah langsung pergi meninggalkan Xiao Peng. Lalu Xiao Peng pun pergi ke suatu tempat yang sudah habis terbakar. Ketika dia sedang melihat-lihat tempat tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari belakang, dan ternyata itu adalah Guru Murong. Tujuan Guru Murong datang adalah untuk mengajak Xiao Peng bergabung bersamanya, namun Xiao Peng menolak ajakan Murong tersebut. Lalu Xiao Peng pergi ke suatu tempat untuk menemui Aju, dan akhirnya Xiao Peng pun bertemu kembali dengan Aju di sebuah tebing. Setelah lama menyelidiki kasusnya, akhirnya Xiao Peng pun mengetahui orang yang telah memfitnahnya, dan ternyata orang itu adalah Bai Xijing. Xiao Peng pun langsung menemui Bai Xijing ketika dia akan membunuhnya. Tiba-tiba Murongpu dan pasukannya datang, dan langsung menyuruh pasukannya untuk memanah Bai Xijing. Dan seketika Bai Xijing pun mati dipanah oleh pasukan Murongpu. Dan sekarang Xiao Peng harus melawan Murongpu dan pasukannya. Terjadi pertarungan yang sangat epik di antara kedua pendekar ini. Pedang yang mereka mainkan begitu cepat sampai-sampai tidak terlihat gerakannya. Ketika sedang bertarung, Murongpu berlari untuk mengajak Xiao Peng ke suatu tempat. Ternyata di tempat tersebut sudah ada para anggota Kaipang yang sudah digantung oleh Murongpu. Hal ini membuat Xiao Peng menjadi sangat marah dan mengeluarkan jurus terkuatnya yaitu 18 telapak naga. Namun ternyata jurus tersebut bisa ditahan oleh Murongpu karena dia memiliki jurus yang lebih kuat yaitu jurus mengubah bintang. Ketika Xiao Peng sedang sekarat, tiba-tiba ia teringat dengan kata-kata gurunya, yang membuat kekuatan dia menjadi lebih kuat lagi. Kemudian, Xiao Peng pun sekali lagi mengeluarkan jurus 18 telapak naganya, yang akhirnya bisa mengalahkan Murongpu. Setelah tugasnya selesai menyelidiki semua yang terjadi,
Xiao Peng pun meninggalkan dunia persilatan. Dan dia lebih memilih menjadi pengembala kambing dan sapi, agar hidupnya bisa tenang dan bahagia. 我要闖蕩江湖，我無效，你放羊，唔再。